Halo Bapak Ibu semua, selamat datang di preskuliah.com, platform untuk manajemen preschool yang saling terintegrasi. Jadi Preskuliah ini merupakan produk dari PAUD Indonesia yang mana kita akan memberikan pelayanan kepada para owner ataupun pemilik preschool maupun bimbel yang mempunyai sistem booking kelas ya. Jadi sudah kita bikinkan untuk manajemen lembaganya serta mulai dari perencanaan pembelajaran hingga reporting kepada orang tua berupa hasil asesmennya. Nah, di Preskuliah ini Bapak Ibu sekalian nanti akan mempunyai 3 akun, yang mana admin preschoolnya, kemudian gurunya, dan juga untuk orang tuanya masing-masing nanti punya akses tersendiri. Jadi untuk preschool ini kita juga dilengkapi banyak fitur ya, dimana fitur ini pastinya mendukung dan berdasarkan hasil praktek yang sudah saya lakukan di sunusachildcenter.com, yaitu preschool kita sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu ini tampilan untuk gurunya. Jadi di guru juga bisa melakukan presensi kehadiran, kemudian juga bisa melakukan asesmen kepada anak pada saat pertemuan sedang berlangsung atau setelah berlangsung ya. Jadi nantinya hasil asesmen seperti ini akan juga tersampaikan kepada orang tua ya. Juga dilengkapi dengan instrumen catatan instrumen checklist, kemudian ada juga untuk bisa upload foto, baik foto langsung yang diupload dari HP ataupun berupa link Google Drive juga bisa, terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Nah, menariknya di Preskuliah ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan website profesional dengan brand sendiri ya. Ini yang membedakan sistem yang ada di Preskuliah dengan yang lainnya. Bapak Ibu nanti mempunyai website sendiri dan bisa di custom ya. Jadi selain dengan menggunakan domain preskuliah.com seperti ini, Bapak Ibu juga nanti bisa menggunakan nama sendiri ya. Nanti kita akan bantu untuk fitur white labelnya. Kita lihat dulu contoh untuk tampilan preschool Bapak Ibu nanti ketika sudah setting di Preskuliah seperti ini ya. Jadi menampilkan informasi mengenai sekolah, kemudian kelas yang ditawarkan seperti apa ya, lengkap dengan jadwalnya, kemudian ada harganya juga, kemudian ada list pengajarnya. Bapak Ibu bisa tampilkan di sini. Kenapa penting? Karena ini akan meningkatkan kredibilitas dari lembaga Bapak Ibu semuanya, serta ada profil dan kontak untuk preschool Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung saja. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, nanti silahkan klik di sini ya. Nanti silahkan login di Preskuliah, masuk di sini ya. Nanti daftar gratis. Oke, kita masuk kepada sistem Preskuliah. Jadi Bapak Ibu sebagai admin preschool wajib setting dulu semuanya ya, baik dari program, kelompok usia, ruangan, kelas, biaya pendaftaran, paket preschool, voucher, dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu di sini ada setup utama, ini yang Bapak Ibu perlu input terlebih dahulu. Kita masuk ke program. Jadi program di sini ini menjelaskan program seperti apa yang ditawarkan Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu punya trial class, semisal Bapak Ibu ada punya program kelas harian, semisal Bapak Ibu punya program kelas mingguan seperti itu. Jadi tergantung dari program yang ditawarkan seperti apa ya. Untuk lebih simpelnya Bapak Ibu bisa kasih program seperti ini ya, kelas harian, di mana nantinya orang tua bisa pesan berdasarkan tanggal yang mereka pilih. Oke. Untuk menambahkannya Bapak Ibu klik tombol tambah program, di sini masukkan namanya, kemudian ini bisa Bapak Ibu jika ada gambar thumbnail bisa nanti dipilih di sini. Deskripsinya deskripsi singkat tentang program tersebut ya, kemudian klik simpan. Oke, selanjutnya kelompok usia. Di sini Bapak Ibu akan setting kelompok usia ya. Semisal kelompok usia kelompok bermain ataupun toddler seperti itu. Nanti input aja nih dari usia berapa bulan sampai berapa bulan maksimalnya ya. Ini bebas saja untuk warna tag ini. Kemudian klik simpan. Selanjutnya Bapak Ibu input ruangan kelas yang tersedia juga ya. Tambah ruangan di sini, nama ruangannya apa, kemudian lokasinya di mana, misalkan di
lantai 1 ke lantai 2 atau gimana, kapasitas yang mumpuni untuk bisa diikuti anak ya, semisal ada 10 anak. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu input ruangan, baru Bapak Ibu bikin kelasnya nih. Ya. Semisal di preschool Bapak Ibu itu ada kelas sensori, ada STEAM kelas, seperti itu. Bapak Ibu harus bikin kelasnya dulu. Tambah kelas, nanti input nama kelasnya, semisal kelas sensori. Ini untuk program apa? Ini untuk program harian. Kelompok usianya yang mana nih? Kemudian ruangannya yang mana yang digunakan. Nah, pengajarnya siapa nih? Pengajar di sini adalah ya bisa dikatakan kalau di sekolah itu wali kelasnya lah ya, yang pengampunya. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik mau hari apa yang ada di kelas ini. Semisal Bapak Ibu ini tersedia untuk di hari Senin, klik Senin. Kemudian Bapak Ibu input juga untuk jamnya ya. Semisal jam 8.30 sampai 9.30. Nah, kemudian ada juga sesi selanjutnya, sesi yang lain. Bapak Ibu tinggal klik tambah sesi. Di hari yang sama, sesi selanjutnya ada jam 10 sampai jam 11 misal. Kemudian dan seterusnya Bapak Ibu centang saja harinya yang Bapak Ibu buka di kelas tersebut ya. Sama settingnya tinggal tambahkan, dan setelah itu jika sudah nanti tinggal klik simpan ya. Oke, kita sudah setting kelas nih. Sekarang kita setting biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran ini biaya yang berlaku untuk, biasanya kan ada biaya registrasi kan untuk 100.000 pendaftar pertama, misal pendaftar baru seperti itu namanya misalkan biaya registrasi. Ini programnya untuk apa nih? Untuk semua program. Kalau untuk semua program berarti jangan dicentang ya. Yang pastinya trial class kan nggak mungkin ada biaya pendaftaran kan. Nah, jadi kita centang ini saja dulu. Kemudian semisal biaya pendaftaran ini diberlakukan 150.000 untuk selamanya sekali bayar, atau Bapak Ibu ada jangka waktunya nih, semisal berlaku untuk 12 bulan. Jadi ketika 12 bulan udah lewat, nanti mereka bayar registrasi lagi seperti itu. Nah, ini berlaku untuk kelas apa ini nggak usah dicentang ya, supaya ini tercentang semuanya. Kalau kosong dia itu maksudnya semuanya, atau bisa dicentang semuanya. Setelah itu baru klik simpan ya. Berarti kita sudah setting untuk biaya registrasinya. Selanjutnya kita bikin paket preschoolnya. Nah, di sini yang menariknya ya Bapak Ibu. Untuk bikin paket ini Bapak Ibu harus punya trik, di mana Bapak Ibu harus sebenarnya kan inginnya ada yang lebih dominan mesan untuk pertemuan yang lebih besar kan. Nah, jadi Bapak Ibu untuk paket ini pastinya Bapak Ibu juga setting nih, semisal ya ini untuk satu pertemuannya 75.000, kemudian untuk 4 kali pertemuannya 250.000. Kalau dihitung normal ini kan jadinya 300. Kalau paket sini 250 berarti kan ada diskon 25. Ada diskon 50.000 seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal klik tambah paket. Nama paketnya apa? Untuk program apa nih? Kelas harian semisal. Apakah paket ini terhitung untuk per pertemuan atau paket dengan total biaya? Semisal ini berlaku untuk paket pertemuan dengan jumlah pertemuan 10 semisal. Total biayanya 1 juta misalkan. Atau jika ini mau dihitung per pertemuan saja, berarti Bapak Ibu setting nih di weekday itu berapa harganya, semisal 120, di weekend 150 per pertemuannya seperti itu. Durasinya ini ya ini dikosongkan saja ya, durasinya ini 60 menit, bisa dikosongkan atau bisa ditulis. Ini durasi pembelajaran ya. Nah, apa saja sih unggulannya? Semisal kalau paket ini mendapatkan baju kaos misalkan, kemudian klik ke bawah, misalkan mendapatkan merchandise ya. Nah, Bapak Ibu jika ingin meng-highlight paket ini supaya nantinya muncul seperti paket yang paling diminati,
tinggal klik ini ya. Oke, jika sudah nanti tinggal klik simpan. Kita sudah setting paket preschool. Selanjutnya untuk voucher ini Bapak Ibu bisa gunakan nanti bikin voucher. Voucher ini semisal Bapak Ibu mau bikin diskon, ini untuk kode vouchernya. Nah, kode vouchernya ini yang nantinya dibagikan ke orang tua atau pengguna. Misalkan vouchernya berupa apa nih, nominal atau persentase seperti itu. Kalau persentase berapa persen, kalau nominal berapa rupiah. Berlaku sampai kapan, untuk berapa user yang bisa, kemudian apakah setiap user dibatasi satu akun ya. Jadi kalau dibatasi tinggal klik satu saja. Jika sudah, klik simpan. Sekarang kita setting rekening. Jadi untuk preskuliah ini Bapak Ibu harus setting rekeningnya, karena supaya apa? Supaya pembayaran ini langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi nggak usah perlu lagi nunggu ditransfer dari preskuliah, pencairan dari preskuliah, nggak usah Bapak Ibu ya. Kita bikinkan supaya bisa langsung masuk ke rekening Bapak Ibu, supaya cash flow-nya itu lebih sehat. Bapak Ibu bisa menggunakan QRIS, misal punya QRIS silahkan upload gambar QRIS-nya. Kemudian jika ingin ada rekening bank juga, barangkali QRIS itu bisa gangguan atau apa di pengguna orang tua, Bapak Ibu bisa tambahkan rekening banknya ya. Nama banknya apa, nomor rekeningnya apa, atas nama siapa. Nanti tinggal klik simpan. Oke. Kita sudah setting rekening, sekarang kita setting lokasi. Nah, lokasi ini silakan Bapak Ibu masukkan nama, kemudian alamatnya di mana, latitude dan longitude ya. Bapak Ibu bisa setting di sini. Gimana sih cara mendapatkannya? Bapak Ibu tinggal buka Google Maps. Setelah buka Google Maps, nanti Bapak Ibu silahkan, jika sudah terdaftar, pastikan sudah terdaftar ya. Untuk preschoolnya sudah terdaftar di Google Maps. Nanti tinggal klik saja seperti ini. Ada pilihan bagikan ya di bagian sini. Bagikan. Nah, di sini ada sematkan nih. Sematkan. Ya. Nah, biasanya di sini sudah ada kodenya, tapi kalau kita coba cari dulu ya yang lebih mudah ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kita coba klik ini, disalin ya. Nah, ini jadi ini untuk bagian latitude-nya, dan ini untuk longitude-nya ya. Bapak Ibu nanti silahkan input di sini. Oke. Ini untuk apa? Ini berguna untuk nantinya presensi guru ya. Bapak Ibu silahkan masukkan. Jika sudah, klik simpan. Untuk radiusnya berapa nih? Misalkan radius dalam 50 meter ya dari titik. Oke, selanjutnya kita masuk ke banner orang tua. Banner orang tua ini gambar banner yang muncul nantinya di halaman orang tua. Bapak Ibu silahkan bisa unggah gambar, kemudian simpan ya. Terakhir itu profil dan zona waktu. Nah, Bapak Ibu silahkan input nomor admin, WhatsApp adminnya ya. Bisa mulai di ini ya, 628, pastikan dari 62 ya, 628 seperti itu. Jadi 08. Nah, untuk zona waktunya Bapak Ibu silahkan pilih. Jika sudah, nanti klik simpan. Jadi kita sudah terintegrasi dengan WA otomatis. Jadi ada reminder H-1 di pukul 8 waktu ini. Pengingat pembayaran dikirim 2 jam sebelum pesanan dibatalkan. Oh iya. Jadi ada dua nih notif yang nantinya didapatkan oleh orang tua. Yang pertama, notif ketika dia harus melakukan menyelesaikan pembayaran. Notif kedua adalah reminder kelas H-1. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot lagi chat satu-satu, cari nomornya mana, ngingatin Bapak Ibu besok ada jadwal anaknya ya, nggak usah lagi ya. Semuanya sudah otomatis by sistem kita. Oke, selanjutnya di sini ada menu orang tua. Nah, ini ada list. Jika diklik ini ada muncul. Barangkali nanti ada orang tua yang Bapak Ibu saya lupa password nih. Bapak Ibu bisa tinggal
resetkan passwordnya ya. Bagaimana cara mendaftarnya? Bapak Ibu bisa mendaftarkan secara manual atau ini nantinya orang tua itu akan mendaftar dari halaman website preschool Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, dia akan mengunjungi website Bapak Ibu nih. Nah, nanti ketika dia klik masuk atau klik daftar sini, jika sudah punya akun ya, daftar sini. Nah, ketika dia sudah daftar di sini, nanti datanya akan masuk di sini otomatis ya. Jadi dia langsung punya akun aksesnya yang terhubung ke preschool Bapak Ibu. Selanjutnya untuk gurunya, Bapak Ibu silahkan klik tambah guru. Namanya siapa, emailnya, nomor WA, kemudian spesialisasinya apa, passwordnya. Centang kelas yang diampunya apa, boleh lebih dari 1 ya. Klik simpan nanti. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa kasih akses loginnya apa, passwordnya ke guru yang bersangkutan. Untuk guru itu loginnya langsung dari preskuliah.com ya. Dari sini langsung klik masuk. Beda dengan orang tua tadi. Kalau orang tua memang dari website kita sendiri ya. Karena di website kita kan atas nama kita, bukan atas nama preskuliah lagi. Jadi atas nama preschool kita. Nah, supaya apa? Supaya ini meningkatkan kredibilitas lembaga Bapak Ibu sekalian. Jika sudah, berarti kita sudah setting untuk keperluan utama. Kemudian kita juga sudah belajar tentang manajemen usernya dari orang tua dan juga guru. Sekarang kita masuk ke bagian landing page dulu ya, sebelum ke operasional. Di landing page ini gunanya Bapak Ibu untuk membuat halaman website Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih templatenya. Saya sarankan pilih yang modern ini ya, karena ini yang template terbaru dari kita. Nanti Bapak Ibu upload logonya, kemudian tagline-nya apa nih, judulnya seperti apa, subhero-nya judulnya seperti apa. Nanti ini munculnya di bagian website Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Nah, ini tagline-nya tadi, ini judulnya, kemudian ini deskripsi singkatnya. Kalau ingin mengganti gambarnya seperti ini, ya Bapak Ibu tinggal upload gambarnya ya. Setelah itu ini bagian kelas dan tentang kami. Jadi kalau Bapak Ibu mau ubah deskripsi ini, silahkan nanti input. Ya, deskripsinya silahkan input di bagian sini. Informasi kontak Bapak Ibu, setting alamatnya, nomor WA-nya, kemudian Instagramnya, emailnya. Nah, kemudian Google Maps embed URL. Ini untuk apa? Ini untuk orang bisa langsung menuju ke Google Maps Bapak Ibu dari sini. Ya, jadi akan muncul di websitenya. Caranya Bapak Ibu tinggal klik bagikan. Nah, di sini ada sematkan peta tadi ya. Habis itu disalin, kita salin dulu nih, salin. Kemudian kita coba buka catat di lain seperti itu. Nah, yang mana yang diambil? Yang diambil itu dari sini kita hapus dulu ya, dari with ini hapus dulu. Sampai tanda petik 2 ini ya. Tanda petik 2-nya dihapus. Selanjutnya kita geser dulu nih ke bagian depannya. Karena linknya itu dimulai dari setelah titik 2-nya ya. Kalau nggak mau ribet, mungkin Bapak Ibu bisa coba bukanya di Word ya, ataupun catatan seperti itu. Nah, tinggal pilih nih yang linknya ya, dari HTTPS ini sampai terakhir tadi sini ya. Oke, tinggal copy, kemudian paste di sini. Selanjutnya Google Maps tautan juga Bapak Ibu bisa bagikan langsung ya. Linknya ini di copy dan masukkan ke sini. Setelah itu simpan. Jika Bapak Ibu sudah menyimpannya, Bapak Ibu nanti untuk melihat halaman website preschool masing-masing, Bapak Ibu tinggal klik lihat landing page. Maka nanti Bapak Ibu sudah berhasil mempunyai halaman
profil preschool Bapak Ibu sekalian yang nantinya orang tua bisa bergabung di preschool Bapak Ibu dan booking kelasnya. Oke. Sekarang kita akan setting bagaimana cara menambahkan kelas yang ditawarkan ini dengan pengajar ini ya. Lanjut di bagian bawah sini ada pengajar. Nah, Bapak Ibu di sini tugasnya tinggal memilih. Jika tadinya pengajar tadi sudah ini ya. Guru tadi sudah Bapak Ibu input di sini, dia akan otomatis nanti muncul di bagian sini ya. Jadi nggak usah disetting lagi sebenarnya ya. Jadi memang nggak usah disetting. Yang disetting itu kelas yang ditawarkan nanti ya. Tambah kelas, nama kelasnya apa, rentang usianya berapa, jadwal umumnya seperti apa, harganya berapa nih, paling murah kan. Kemudian upload foto, deskripsi singkatnya, urutan mau diurutan ke berapa, nanti akan muncul di bagian seperti ini. Jika sudah, nanti Bapak Ibu silahkan simpan, oke? Ini contohnya, misalnya saya ada kelas sensori, ada kelas tim, ada kelas English class, kemudian ada yoga, seperti itu. Jika sudah sampai di sini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil untuk setup pertama, kemudian juga sudah setup landing page-nya ya. Kemudian kita akan bahas mengenai operasional ya. Di sini bagian pentingnya. Untuk operasional, dari pencatatan uang masuk ini akan otomatis tercatat jika ada transaksi yang berhasil. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi repot-repot catat pemasukan ya, semuanya nanti akan otomatis tercatat di aplikasi kita. Yang Bapak Ibu input manual itu adalah pengeluaran Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu ingin mencatat pengeluaran juga nih, Bapak Ibu nanti silakan catat pengeluarannya di sini. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa melihat arus kasnya seperti apa, pengeluaran sama pemasukannya sehat nggak, seperti itu ya. Jadi bisa di setting seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada fitur presensi. Kita ke presensi dulu. Jadi nanti setiap ada guru yang melakukan kehadiran nanti akan muncul seperti ini di sini ya, rekapannya. Kemudian transaksi. Setiap ada transaksi, nanti Bapak Ibu di sini ada keterangannya, berhasil sama gagal. Gagal ini barangkali ditolak oleh sistem. Nah, untuk transaksi ini nanti orang tua itu akan mentransfer sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi. Jika dia sudah upload bukti pembayarannya, nanti dia akan terkonfirmasi secara otomatis tanpa Bapak Ibu harus periksa ya, seperti itu. Atau semisal orang tua nih, wah aku kelupaan nih mengasih kode unik. Jadi di nominal transaksi itu ada kode uniknya di ujungnya ya, seperti ini. Kalau dia udah sesuai transfernya, kemudian dia upload bukti transfernya seperti ini, kalau ini kan nggak sesuai nih, berarti dia statusnya jadi pending. Nah, nanti akan muncul di sini ya, Bapak Ibu akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa konfirmasi, klik manual konfirmasi seperti itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu mengetahui kalau ada konfirmasi yang pending? Nanti aplikasi dari Preskuliah akan ngasih notifikasi otomatis ke WA Bapak Ibu supaya update. Ketika ada transaksi yang harus Bapak Ibu verifikasi, akan ada dapatkan notif. Ketika ada transaksi yang Bapak Ibu tidak perlu konfirmasi, dalam artian dia sudah sesuai nominal uploadnya ya, maka tidak perlu ada notifikasi dan sudah otomatis terekap di aplikasi. Seperti itu. Ini untuk transaksi. Kemudian kita bahas mengenai kurikulum. Bapak Ibu di sini silakan nanti bikin rencana pembelajarannya seperti apa ya. Ini thumbnailnya atau cover yang nantinya ini muncul di halaman orang tua ya. Setelah ini kita bisa lihat untuk akses orang tuanya seperti apa. Jadi ini covernya seperti yang contoh yang saya bikin. Kemudian judulnya, judul kegiatan seperti apa, deskripsi singkatnya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu tuliskan juga tujuan pembelajarannya apa saja yang ingin dicapai, seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya semisal anak mampu menggunakan gunting dengan baik, seperti itu. Kemudian tambah lagi ada tujuan pembelajaran yang lain. Dan ini untuk kelas apa nih? Untuk kelas tim semisalkan. Nah, setelah Bapak Ibu
pilih kelas yang dituju seperti apa? Oke, kita buka contohnya aja ya biar lebih mudah ya. Nah, sini ada 3 tujuan pembelajaran. Kita ini RPP-nya rencana pembelajarannya untuk kelas sensori misal. Nah, ketika Bapak Ibu sudah setting ini, Bapak Ibu wajib pilih tanggalnya ya. Ini untuk tanggal berapa nih? Misal Bapak Ibu, aku mau settingnya untuk tanggal 25. Seperti itu. Nah, kenapa ini hanya ada Senin dan Selasa? Karena Bapak Ibu tadi settingnya di bagian sini tadi ya. Nah, di bagian kelas sini tadi Bapak Ibu settingnya hanya di Senin dan Selasa untuk sensori. Jadi otomatis pilihan yang keluar itu hanya untuk Senin dan Selasa untuk penjadwalan dari rencana pembelajaran tersebut ya. Bapak Ibu bisa pilih. Misalkan ini disetting untuk tanggal 25. Kemudian tanggal 25 itu satu sesi aja ya seperti itu. Nah, atau misalkan ini kan di tanggal 24 ada 2 sesi ini, Bapak Ibu bisa hapus salah satunya dengan klik supaya tandanya putih, berarti itu udah terhapus. Kemudian klik simpan jika Bapak Ibu sudah membuat rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran ini yang akan muncul di halaman orang tua sehingga orang tua tahu bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di preschool Bapak Ibu ya. Selanjutnya asesmen. Asesmen ini adalah bagian yang diinput oleh guru setiap ada kelas ya. Ini hanya di admin preschool hanya menampilkan asesmen yang sudah dibuat guru. Jadi sini ada nama gurunya siapa, kemudian di kelas apa, kepada anak siapa ya. Nah, seperti ini asesmennya. Jadi ada fotonya ya seperti ini ya. Nah. Oke, dan terakhir di sini kita ada penyimpanan ya. Nah, Bapak Ibu untuk asesmen ini kan ada upload foto ya, otomatis ada space yang Bapak Ibu itu perlukan untuk bisa tampil di orang tua ya. Jadi di sini untuk Bapak Ibu yang daftar akun itu sudah kita kasih free 20 MB ya gratisnya. Jadi nanti bisa di-upload fotonya, yang mana setiap foto-foto yang di-upload itu akan muncul galeri. Jadi kayak di HP kita masing-masing tuh ada galerinya ya. Bapak Ibu kalau misalkan space-nya penuh bisa hapus. Tapi ketika Bapak Ibu menghapus otomatis diakses orang tua juga terhapus fotonya, nggak bisa diakses lagi ya. Jadi Bapak Ibu nantinya kalau mau perlu, saya mau pilih paket yang 1 GB deh 30.000 per bulan, silakan ya. Bisa pembayarannya melalui QRIS buat pesanan. Nanti Bapak Ibu silakan lanjutkan proses pemesanannya, klik pesanan seperti ini. Nanti Bapak Ibu punya space 1 GB yang aktif selama 1 bulan per bulannya dan diperpanjang pada bulan berikutnya. Oke Bapak Ibu, bagaimana sih? Pasti Bapak Ibu bertanya beban aplikasi, apakah ini sistemnya sewa aplikasinya atau gimana ya. Jadi Bapak Ibu di aplikasi ini tidak ada sewa bulanan tetap, semua sesuai dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing. Seperti tadi, jika Bapak Ibu butuh penyimpanan yang lebih banyak, Bapak Ibu bisa pesan. Kalau Bapak Ibu tidak perlu penyimpanan juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena di asesmen tadi ya kita sudah sediakan juga nih fitur Bapak Ibu bisa input link Google Drive-nya. Jadi nggak perlu, semisal Bapak Ibu tidak mau langsung foto ini bisa diakses orang tua melalui aplikasi. Karena terkait dengan penyimpanan Bapak Ibu bisa menggunakan link Google Drive-nya ya. Jadi nggak perlu seperti itu. Tapi kalau pengen dilihat lebih bagus, Bapak Ibu bisa gunakan langsung upload di aplikasi, tidak melalui Google Drive. Ya. Kemudian untuk bebannya ini nanti setiap ada transaksi itu dikenakan Rp1.000 per pertemuan. Semisal si A mendaftar di preschool Bapak Ibu, pesan paket yang 4 pertemuan harganya Rp600.000. Nah, berarti Bapak Ibu nanti akan dikenakan biaya admin Rp4.000 ya. Nanti akan muncul di sini setelah Bapak Ibu trial kelasnya habis selama 1 bulan. Jadi Bapak Ibu, kita ada trial kelas trial untuk penggunaan aplikasi ini. Bapak Ibu gratis selama 1 bulan dulu, mau lihat seperti apa ya, gratis tanpa biaya. Nah setelah itu baru nanti akan dikenakan beban biaya Rp1.000 untuk transaksi per pertemuannya, yang
nantinya di akhir bulan Bapak Ibu bisa untuk bayar tagihannya ya. Jadi nggak diinput langsung dari harga kelasnya. Semisal harga kelasnya satu pertemuannya 75.000, ketika ada transaksi itu menjadi 76.000 dan dibebankan kepada orang tua. Jangan ya. Cukup nanti dipotong langsung dari situ saja ya. Yang nantinya akan masuk ke bagian sini. Bapak Ibu bisa nanti untuk tagihannya bayar per bulan. Jadi semisal Bapak Ibu kelasnya lagi sepi atau apa kan, ya mudah-mudahan jangan sepi lah ya. Berarti Bapak Ibu nggak ada beban yang besar. Nah beda halnya kalau di aplikasi lain, mau sepi mau rame itu bebannya tetap ada seperti itu. Jadi beban di Preskuliah ini sesuai dengan pemakaian Bapak Ibu sekalian. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian akun gurunya ya. Nah di guru itu juga nantinya aksesnya melalui preskuliah.com sini ya. Masuk, nanti guru silahkan langsung login melalui sini dengan akun yang diinputnya. Oke, ini contoh tampilan dari akses dari gurunya ya. Jadi Bapak Ibu nanti aksesnya seperti ini, dia bisa melakukan presensi, kemudian ada kelas nih. Nah, kepentingan akun guru ini untuk apa? Akun guru untuk memasukkan asesmennya ya. Jadi ketika ada kelas nanti bisa masukkan asesmennya. Kita contoh nih ya. Hari ini ada kelas di jam 10 dan ada kelas di jam 12 seperti ini. Nah, nanti ada muncul nih, ada anak yang terdaftar ada berapa orang? Ini ada 1 orang. Untuk di sini belum ada yang daftar nih. Nah, bagaimana cara melakukan asesmennya? Nanti guru klik pada jadwal. Selanjutnya nanti klik masuk kelas dulu. Setelah masuk kelas nanti guru baru bisa bikin asesmen di sini ya. Ini keterangannya lihat asesmen karena asesmennya sudah diinput. Ya, nanti akan tombolnya ini bertuliskan buat asesmen. Ketika diklik nanti dia langsung bikin asesmennya ya. Untuk penilaian tujuan pembelajaran seperti apa? Apakah sudah berkembang dengan baik? Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik seperti itu. Nah, catatannya ini bisa Bapak Ibu input. Catatan bisa berupa hasil pengamatan, refleksi ataupun yang lainnya ya. Bapak Ibu bisa tulis yang ininya nanti muncul di halaman orang tua. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk medianya, untuk galerinya. Bapak Ibu jika ada punya dokumentasi tinggal tambah foto di sini ya, klik tambah foto. Yang mana ini nantinya akan masuk ke penyimpanan galeri Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu punya link Google Drive-nya nanti silahkan input aja di sini link Google Drive-nya seperti apa. Link Google Drive-nya apa ya? Bla 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 bla. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu jika tampilannya seperti ini lihat asesmen berarti anak sudah mendapatkan asesmennya seperti ini. Nah, ini yang nantinya juga akan muncul di halaman orang tua. Oke, itu saja untuk akses guru karena memang nggak banyak, keperluan guru hanya untuk input asesmennya ya, supaya memudahkan lembaga. Jadi tidak perlu lagi nih pemiliknya minta kumpulin dong asesmennya via kertas dan lain sebagainya. Jadi kita udah paperless. Oke, sekarang kita lanjut ke akses dari orang tua ya. Oke, ini adalah tampilan dari akses orang tuanya ya. Dari mana orang tuanya mendaftar? Orang tua itu akan masuk dulu ke website Bapak Ibu semuanya yang sudah Bapak Ibu punya. Kemudian dia akan klik daftar di sini, maka otomatis dia nanti bisa masuk ke halaman seperti ini. Ya, nanti dia akan input data anaknya seperti apa ya, ada berapa anaknya. Jadi bisa lebih dari 1. Kemudian ada bisa kasih catatannya nih, apakah ada hambatan di anaknya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu cara dia daftar, nanti dia akan memilih dari kelas yang sudah Bapak Ibu setting tadi ya. Misal dia milih anak namanya ini, untuk paketnya dia mau 4 pertemuan deh. Lanjut, kemudian dia akan diminta untuk memilih jadwalnya ya, jadwal yang tersedia tadi yang sudah disetting ini seperti itu. Ya. Nanti dia akan klik pilih. Nah, di sini kenapa tidak bisa dipilih? Karena anak ini sudah mengikuti RPP ini ya, rencana pembelajaran ini sudah mengikuti kelas dengan tema yang ada ini. Jadi tidak akan
terulang. Nah, ini menariknya. Jadi secara otomatis aplikasi itu sudah bisa memfilter anak ini sudah mengikuti pelajaran ini, jadi nggak bisa lagi 2 kali ya. Nanti kalau dia belum pernah mengikuti, nanti dia akan klik pilih dan selesai. Terus dia akan melanjutkan pembayarannya ya. Jika sudah, nanti akan dikonfirmasi secara otomatis semisal dia punya sudah transfer sesuai dengan kode uniknya. Seperti ini ya. Nih, misalkan ada kode uniknya, dia sudah transfer dan upload bukti pembayarannya. Nanti kalau sudah terkonfirmasi, maka dia akan ada punya jadwal sini catatannya ya. Nah, kemudian asesmen yang diinput oleh guru tadi dia akan muncul seperti ini di halaman orang tuanya ya. Ketika diklik, nah ini ada tombol downloadnya, menarik ya. Jadi nggak perlu lagi orang tua minta foto dan lain sebagainya, bisa download di aplikasi sendiri. Oke, dan ini untuk profilnya, untuk setting ubah email maupun ubah kata sandi. Nah, inilah contoh untuk akses dari orang tua. Oke, demikian itu tadi penjelasan mengenai preskuliah. Ini insya Allah udah lengkap banget dan ini sudah sesuai dengan apa yang sudah saya praktekkan di Senusa Child Center ya. Kebetulan Senusa Child Center ini merupakan preschool pertama yang saya bikin yang terafiliasi dengan Powernesia. Kita baru bikin ini di bulan Juli ya, dan startnya itu di bulan Agustus. Kita hanya cukup 1 bulan untuk promosi dan alhamdulillahnya saat ini sudah lumayan banyak ya yang mendaftar di kita, baik itu kelas yang reguler maupun yang non reguler atau kelas harian seperti preschool pada umumnya seperti itu ya. Nah, pendekatan yang saya gunakan di preskuliah ini mirip dengan yang ada di Senusa Child Center. Karena apa? Karena sebelumnya saya juga sudah mengembangkannya di Powernesia, di mana Powernesia ini merupakan platform untuk manajemen sekolah berbasis digital. Dan ini merupakan hasil karya dari saya pribadi. Itu sudah saya lakukan penelitiannya pada saat S2 kemarin, tesis kemarin, dan mendapatkan pendanaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya. Jadi insya Allah aplikasi ini sudah tepat guna, lebih simpel dan sesuai dengan kebutuhan, serta yang paling penting tidak membebankan preschool terlalu besar, sesuai dengan pemakaian Bapak Ibu semua. Oke, demikian Bapak Ibu, jika ada pertanyaan maupun kesulitan mengenai preskuliah ini, atau misalkan Bapak Ibu mau dibantu setting untuk ini ya, nama domainnya, semisal Bapak Ibu punya nama preschoolnya senusa.com senusachildcenter.com, bisa menggunakan langsung ini ya, tanpa ada embel-embel preskuliah bisa ya. Nanti seperti ini ya, senusachildcenter.com. Bapak Ibu silakan kontak kita di custom, itu custom ya, cuma ada biaya tambahannya untuk custom itu, yakni sebesar 1 juta per 1 tahun untuk custom di bagian linknya ya. Kalau nggak mau ya, kalau yang nggak mau bayar ya bisa menggunakan yang seperti ada saat ini saja ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, yang penting orang tua bisa daftar dan mengetahui bagaimana preschool Bapak Ibu secara lengkap. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Mari kita semua bertumbuh membangun preschool kita untuk lebih baik dan tentunya bisa berkembang pesat dengan aplikasi yang sudah kita hadirkan bersama Preskuliah.